Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami ucapkan kepada para peserta webinar penyintas cerita dokter penyintas COVID pada seluruh guru besar, senior, sejawat. Baiklah, mari pertama-tama kami buka acara ini dengan pemutaran video himne ID. Jadi perkenankan saya membawakan atau membacakan rundown cerita dokter penyintas COVID hari ini. Pertama-tama nanti akan ada sambutan dari Ketua ID Surabaya, Dr. Brahmana Askandar sebagai konsultan. Kemudian akan dilanjutkan dengan cerita dokter penyintas COVID, diselingi video. Kemudian diskusi akan dipandu oleh moderator Dr. Linda Astari SPKK dengan panelis hari ini adalah Dr. Pujo Hartono sebagai konsultan dan Dr. Pranawa SPPD konsultan ginjal hipertensi. Baik, untuk mengikuti acara berikutnya akan ada sambutan dari Ketua ID Surabaya kepada Dr. Brahmana Askandar SPOG konsultan. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita masih diberikan kesehatan sehingga kita mampu mengikuti acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada khususnya Dr. Lulus sebagai narasumber pada hari ini, siang ini, kemudian Dr. Linda sebagai moderator, Dr. Pujo Hartono dan Dr. Pranawa sebagai panelis. Jadi mudah-mudahan acara ini sebetulnya adalah tujuannya sharing pengalaman sehingga kita bisa mengambil hikmah dari semua perjalanan beliau-beliau yang alhamdulillah telah sembuh dari COVID-19. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan semangat, diberikan kemudahan sehingga semuanya tetap berjalan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Jaga kesehatan, pesan saya selaku Ketua ID Surabaya. Jadi contoh kecil adalah kadang-kadang kita lupa, saya pribadi menganjurkan kalau bisa memakai masker begitu keluar rumah dan tidak lepas sampai tiba di rumah kembali. Artinya apa? Artinya
mungkin acara makan-makan di luar, kemudian acara makan bersama, dan lain-lain. Karena itu ada fase lepas masker, kita harus berhati-hati betul. Nanti Dr. Lulus pada diskusi akan bisa lebih banyak memberikan informasi ke kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya acara kami serahkan kepada Dr. Lulus Handayani, bagaimana cerita beliau sebagai penyintas COVID-19 dan akan dimoderatori oleh Dr. Linda Astari. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para guru besar, senior, dan sejawat sekalian. Sekali lagi selamat datang dalam acara Cerita Dokter Penyintas COVID seri kedua pada hari ini Rabu tanggal 6 Januari tahun 2021. Mohon izin saya memperkenalkan diri saya, Dr. Linda Astari, spesialis kulit dan kelamin yang bertindak sebagai moderator pada acara siang hari ini. Hadirin yang saya hormati, webinar Cerita Dokter Penyintas COVID merupakan kegiatan webinar ID Cabang Surabaya yang ber-SKP ID dan diselenggarakan oleh ID Cabang Surabaya secara rutin tiap hari Rabu pada pukul 12.30 sampai dengan pukul 14.00. Dengan mengangkat cerita para dokter penyintas COVID. Pada webinar seri yang kedua ini, kita akan berkesempatan mendengarkan cerita dari Dr. Lulus Handayani, spesialis radiologi, konsultan onkologi radiologi. Sekaligus berdiskusi dan saling berbagi cerita, serta tips dan kiat-kiat beliau dalam menghadapi infeksi COVID-19. Diharapkan para peserta dan sejawat sekalian dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman yang nanti akan dibagikan oleh Dr. Lulus. Sebelum kita mendengarkan cerita sekaligus video dari Dr. Lulus, mungkin izinkan saya menyapa Dr. Lulus. Assalamualaikum Dr. Lulus. Selamat siang, Dok. Waalaikumsalam. Selamat siang, Dok. Sehat selalu. Iya, sehat Dr. Lulus. Baik. Apa kabarnya, Dok? Baik ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Sudah mulai beraktivitas kembali ya, Dok ya? Gimana? Sudah mulai beraktivitas kembali. Oh iya, sejak Juli saya sudah mulai beraktivitas. Oh, baik, Dok. Baik. Iya, baik Dr. Lulus, mungkin untuk mempersingkat waktu, hadirin yang berbahagia, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita dengarkan dan juga saksikan bersama cerita beserta video singkat pengalaman dari penyintas COVID kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Lulus Handayani, spesialis radiologi konsultan. Kepada yang terhormat Dr. Lulus, saya persilahkan. Terima kasih, Dok. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat buat peserta webinar ini, dan saya diminta ID untuk menyampaikan tentang cerita penyintas COVID. Jadi awalnya kalau disuruh cerita, awalnya itu pada minggu kedua, ketiga bulan Mei 2020 itu saya sudah merasakan batuk-batuk. Tapi batuk itu tidak sering, jadi cuma batuk-batuk biasa. Waktu itu bertepatan bulan puasa. Jadi walaupun saya sudah minum obat batuk dengan antibiotik, sampai akhir Mei itu belum sembuh. Kemudian karena ada batuk dan badan saya seperti flu, lemas gitu, saya waktu itu rapid test, ternyata hasilnya negatif. Swab testnya saya taruh foto juga tidak ada tanda-tanda pneumonia. Akhirnya saya hanya minum vitamin. Kemudian makin lama badan saya makin lemah, rasa makan saya itu sudah mulai semua makanan tuh rasanya pahit, gitu. Rasanya pahit, nafsu makan menjadi berkurang. Nafsu makan berkurang, saya di situ akhir Mei itu sudah mulai rasa demam, walaupun tidak panas. Berkeringat banyak, sehingga saya
Kadang-kadang kalau malam tuh ganti pakaian, saya pikir karena AC saya itu rusak. Sebetulnya kata suami saya nggak apa-apa AC-nya. Nggak tahu gimana, badan saya makin lama makin lemas. Akhirnya awal tanggal 3 itu, 3 Juni, berarti saya rasanya curiga pada COVID. Saya minta izin rumah sakit untuk dilakukan swab. Akhirnya saya diizinkan, oh ya, sebelumnya tuh saya curiga itu karena penciuman saya itu berkurang. Karena waktu badan saya nggak enak, saya belonyoi dengan kayu putih. Ternyata bau kayu putihnya itu sebentar aja. Kemudian baunya itu justru seperti kayu. Jadi di situ saya mulai curiga. Akhirnya tanggal 3, saya minta swab dari rumah sakit diizinkan, hasilnya tanggal 5. Tanggal 5 itu dikabari bahwa saya hasil swabnya positif. Per WA saya langsung lemas, saya udah nggak bisa berpikir saya harus berbuat apa. Akhirnya saya hanya WA teman saya yang paru, karena saya waktu itu memang tidak ada sesak. Saya selama perawatan pun saya tidak ada sesak. Jadi kalau ditanya sesak, saya tidak sesak. Tapi kalau ditarik nafas panjang, itu saya ada sesuatu yang tidak plong gitu. Itu aja yang saya rasakan. Akhirnya saya hanya minum vitamin. Besoknya hari Sabtu saya, karena itu hari Sabtu, saya pergi ke rumah sakit swasta untuk saya lakukan inisiatif saya sendiri. Saya lakukan untuk torak CT torak. Ternyata hasil CT torak itu saya ada gambaran GGO, artinya GGO itu ground glass opacity. Jadi gambarannya itu adalah khas pada pneumonia pada COVID. Nah, begitu saya diberitahu dengan dokter radiolognya bahwa ada GGO, aduh saya udah nggak bisa mikir, waktu itu saya sudah pasrah, yang ada hanya ya pasrah. Saya berusaha tidak panik. Akhirnya saya diobservasi. Waktu itu dokter nggak usah pulang ya, katanya dokter radiolognya. Dokter langsung MRS. Oke, saya dikirim ke UGD, diobservasi selama 2 jam, diambil blood gas, oksigen, darah vena dan semuanya. Saya ditanya lagi, dokter sesek? Enggak. Saya cuma memang ada rasa kayak ya tadi saya bilang nafasnya tuh kurang plong gitu aja. Akhirnya dari hasil BGO-nya itu saya nggak tahu, sampai sekarang saya tidak tahu berapa, tapi saya langsung dikirim ke ICU. Di ICU itu berarti saya tanggal 6 ya, 6 Juni saya di ICU, saya di ICU, diinfus dan lain-lain. Observasi aja sih waktu itu, nafasnya juga karena saya pakai O2, tiba-tiba tanggal 9 itu, saya waktu itu makan masih biasa, tapi makan kalau waktu itu di rumah sakit swasta ya, jadi makannya rasanya ke arah asin ya, kalau udah asin tuh rasanya saya asin sekali, kalau manis saya masih bisa terima. Udah gitu, tanggal 9 dokter anestesi, dokter Dedi, SPAN itu menghampiri saya dan bilang, dokter BGO-nya ini turun terus. Jadi dokter harus pakai ventilator. Hah, saya bilang gitu. Indikasinya apa? Kok pakai venti? Padahal saya nggak sesek loh dok. Tapi BGO dokter turun terus, dia bilang. Akhirnya saya cuma pesan, terserah kalau memang mau di venti, tapi tolong dikomunikasikan dengan guru-guru saya yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Saya cuma pesan itu aja. Saya tidak tahu kapan saya di ventilator. Tiba-tiba itu saya terbangun karena ditegur oleh dokter Bambang Pujo, spesialis anestesi. Dok, selamat pagi. Dokter dicari dokter Desa, dokter Anang, dokter Messi. Nah, saya terus langsung langsung hati saya tuh tergugah, kok teman-teman begitu perhatian sama saya gitu. Itu menjadi penyemangat saya. Berarti saya sudah lepas ventilator saat itu, berarti saya pakai venti tanggal 9 sampai tanggal 11.
Juni. Tanggal 11 Juni saya sudah bisa menengok ke kanan ke kiri. Nah, ini fotonya waktu saya di ICU, keluar dari ICU tapi ini ya. Saya di ICU di ruangan sendiri dengan pressure negatif, dingin sekali di dalam. Saya bisa berkomunikasi dengan perawat atau dokter yang visite. Saya melihat di sebelah kanan saya ada infus yang berwarna kuning. Saya yakin itu plasma konvalesen. Ternyata saya memang diberi plasma konvalesen itu selama 3 hari. Kemudian dan saya diberitahu juga bahwa saya diberi antivirus, ya, antivirus. Saya dirawat di ruang ICU mulai lepas ventilator tanggal 11 sampai tanggal 15. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat saya di ventilator. Jadi seperti orang tidur, bangun-bangun ya seperti orang normal biasa gitu. Setelah itu tanggal 15 saya diizinkan untuk keluar, 15 Juni saya diizinkan untuk keluar dari ICU. Katanya dokter paru-parunya udah bisa bernafas sendiri. Jadi saya dipindah ke ruang RIK, tadinya di RIK 1 saya, di RIK 1 ICU. Kemudian saya dipindah ke RIK 3. RIK 3 saya ditaruh di ruang VIP, di mana ruang VIP itu di depan saya ada CCTV yang memantau saya 24 jam. Saya berkomunikasi dengan dokter itu melewat intercom. Di situ saya sendirian, di ruangnya besar, ada kamar mandi, tapi saya tidak pernah kamar mandi kecuali terakhir karena saya takut jatuh gitu. Jadi saya mandiri di situ. Nah ini obat-obatan saya yang diberikan selama saya di RIK 3. Jadi ada kurkuma, ada vitamin ya, Kavit Comfit C, ada bisoprolol. Nah, waktu itu saya dikasih bisoprolol karena ternyata waktu saya di ICU tensi saya menjadi tinggi, gula darah saya tinggi. Padahal saya sebelumnya itu tidak pernah hipertensi, malah tensi saya cenderung turun. Kemudian saya diabetes, saya tidak pernah ada diabetes dan di keluarga juga tidak ada. Ini obat-obatan saya, kemudian saya ada obat anti hipertensi, vitamin, Vit D, terus ada obat yang disuntikan di sekitar umbilikus. Dengan minum sehari saya di ruang RIK 3 itu 1,5 liter per hari, makan 4 sehat 5 sempurna, semua saya habiskan. Karena saya ingin sembuh waktu itu. Jadi apapun yang diberikan oleh dokter saya lahap habis. Dan saya ditemani oleh video-video kiriman dari teman saya, Dr. Messi, sahabat saya itu, dengan video-video latihan pernafasan, video-video lucu-lucu, video-video yang menggembirakan saya. Jadi saya tidak merasa kesepian di situ, walaupun saya sebetulnya orangnya penakut kalau tidur sendiri gitu ya. Setelah tanggal 20, saya latihan nafas tiap hari, latihan pernafasan. Yang bagus itu adalah pernafasan kalau saya tengkurap. Jadi kalau tidurnya tengkurap, dada diganjel bantal, itu saturasi oksigen saya itu bisa naik, bisa 98, kadang-kadang 99. Itu yang saya lakukan setiap hari di atas bed. Selain harus miring ke kanan ke kiri, tapi saya tidak pernah turun dari tempat tidur. Tanggal 20 saya di swab test, hasilnya negatif, tanggal 22 diulang lagi negatif, akhirnya 24 hasilnya saya diizinkan untuk pulang. Akhirnya saya pulang, sujud syukur kepada Allah bahwa saya sudah diberi kesembuhan selama perawatan 18 hari. Ternyata sembuh dari COVID itu, nah ini begitu saya pulang ke rumah itu ada bunga ini.
bunga yang cantik besar ini dari direksi Rumah Sakit Dr. Sutomo. Begitu perhatiannya rumah sakit terhadap saya, terutama setelah sembuh sakit. Ya, setelah saya pulang ke rumah, saya itu jalannya masih melayang. Ternyata berat badan saya itu turun 7 kilo. Jadi dari 67 menjadi 60 waktu itu. Dan selama di isolasi mandiri di rumah, saya di kamar sendiri, semua saya lakukan sendiri, kecuali makanan itu diantar sampai ke depan kamar. Waktu itu tensi saya turun naik, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, nggak stabil. Saya tidak bisa tidur di rumah itu karena tiap 2 jam saya pasti terbangun. Saya lihat jam 12, jam 2 bangun, jam 4 bangun, selalu tiap malam. Dan itu mungkin karena ada kegelisahan saya takut kambuh lagi, atau saya ini sembuh, saya takutnya terulang lagi. Itu yang menjadi momok saya. Rasa deg-degan dan lain-lain, sehingga saya waktu itu sepertinya saya memerlukan seorang psikiatri. Akhirnya saya konsultasi ke psikiatri, ke teman juga, akhirnya diberi latihan untuk relaksasi dan lain-lain, menyenangi, mungkin melihat video foto-foto yang menggembirakan, akhirnya itu bisa tertangani. Saya di rumah merenung, dari mana ya saya dapat bisa tertularan COVID ini dan bisa separah itu yang saya tidak tahu sebelumnya dan saya tidak menyangka. Saya ini orangnya yang aktif gitu. Saya mencoba, saya berpikir ke belakang bahwa saya itu sakitnya mulai puasa. Berarti waktu Lebaran itu saya memang kumpul keluarga. Jadi Lebaran pertama itu saya makan-makan. Saya, suami, anak cucu, anak 2 dan cucu sama mantu saya. Itu kita makan di meja bersama, kita foto-fotoan. Atau dari situ saya juga sampai sekarang belum tahu apakah itu. Setelah menjalani isolasi selama 20 hari di rumah, saya kontrol ke dokter, keluhannya waktu itu tenggorokan saya masih sakit, gatal, masih ada batuk-batuk sedikit, dan itu katanya batuk itu bisa berlanjut sampai 2-3 bulan pasca sakit. Jadi saya rasa ya sudah, saya anggap itu sesuatu yang biasa. Sampai sekarang yang saya rasakan adalah kelelahan dan mudah capek artinya. Tapi sesek batuk itu sudah batuk tinggal sedikit lah. Kalau batuk-batuk kadang-kadang saya kalau banyak aktivitas yang misalnya bicara terlalu cepat gitu, kadang saya suka batuk. Untuk menjaga stamina, saat ini saya bersepeda statis setiap sore, dan kalau pagi saya berusaha untuk berjemur. Kebetulan di kantor saya, lantai 2 itu, Dr. Sutomo, kalau dibuka pintunya saya bisa mendapatkan matahari. Kemudian saya jalani itu rutin sampai saat ini, berjemur jam 10 itu selama 10-15 menit. Jadi saat ini saya tetap menangani pasien walaupun tidak terlalu seperti dulu. Kebetulan pasien juga sekarang sedikit dan saya lebih berhati-hati. Saya tidak pernah lepas masker kecuali di rumah. Kadang-kadang itulah hal yang bahaya jika kita itu buka masker. Kadang-kadang di rumah sakit pun kok kita makan itu juga kita buka masker. Ternyata di situ juga dikatakan bahwa penyebarannya bisa juga lewat dari situ, dan kita tidak tahu dari mana virus itu dan dari siapa itu datang. Dan saya rasa sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lulus atas sharing pengalaman dan juga cerita ya Dok saat menjadi
saat menjalani masa-masa terinfeksi COVID-19 ya dok ya. Memang pasti rasanya sangat nggak karu-karuan ya dok ya, merasa sendiri, kemudian harus terisolir sendiri, dan dengan gejala yang seperti itu tadi yang diceritakan Dokter Lulus, sampai akhirnya Dokter Lulus juga harus menggunakan ventilator ya dok ya, sampai yang ini. Tapi syukur alhamdulillah dok, Dokter Lulus akhirnya bisa melewati masa-masa sulit itu ya dok ya, dan sekarang sudah sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya, ya baik para sejawat sekalian, kita mulai untuk sesi diskusi pada siang hari ini. Untuk sesi yang pertama ini, saya menyampaikan kepada para peserta apabila ada pertanyaan ataupun opini ataupun komentar terkait dengan cerita Dr. Lulus tadi, silahkan ditulis pada kolom question and answer atau Q&A ya. Jadi kepada para peserta webinar pada siang hari ini, jika ada pertanyaan ataupun pendapat ataupun komentar, bisa menuliskan di kolom Q&A. Baik, untuk yang pertama saya persilahkan kepada panelis kita pada siang hari ini, ada Dr. Pujo dan juga Dr. Pranawa, mungkin bisa memberikan tanggapan atau komentar ini dok. Selamat siang Dr. Pujo, Dr. Pranawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Linda. Suara saya jelas, Mbak? Alhamdulillah, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Linda, yang bakatnya keluar semua di sini, Dr. Linda. Kemudian Dr. Pandu yang tadi membawakan acara, kemudian Dr. Brahmana yang idenya luar biasa. Saya kira banyak sekali acara-acara yang dibuat baik di level ID maupun di level POGI, di level departemen. Dan mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Kemudian Dr. Pranawa, senior kita ini. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih agak ngeyel praktek terus. Kayak mesti praktek terus. Di rumah ya. Kemudian Dokter Lulus yang luar biasa, ya Dokter Lulus ini saya kehilangan rujukan untuk, tapi untungnya banyak teman-teman yang menggantikan. Kaget juga, saya tahunya malah dari Prof. Tati dari Jakarta, kebetulan beliau aktif di ID, di MPPK, Prof. Tati, radiologi juga. Sebelum saya boleh tanya sedikit ya ke Dokter Lulus, kira-kira retrospektif ya, secara retrospektif memang paling gampang. Itu gejala apa yang awal-awal dirasakan, paling dirasakan oleh Dokter Lulus? Jadi memang COVID ini kan agak aneh ya. Jadi ada Prof. Menaldi dari Jakarta, kebetulan ahli paru, itu berpendapat bahwa jangan pernah mendiagnosa lainnya saat ini, gejala apapun, sebelum COVID-nya dihilangkan. Jadi ini pesan beliau, karena gejala apapun itu rasanya. Dan ini saya praktekkan juga, saya juga memanfaatkan semacam telemedicine ya, kebetulan pasien-pasien yang telepon, saya tanya ke saya, dok saya ada keluhan ini, obatnya apa? Oke, pakai obat ini, tapi tolong periksa swab, saya bilang gitu. Tolong periksa swab. Benar 2 hari kemudian, iya dok ternyata positif. Itu yang nurut, yang nggak nurut mungkin juga banyak. Jadi itu yang pertama. Jadi gejala apa yang kira-kira paling dirasakan yang mungkin bisa di-share. Yang kedua, saya tadi tertarik dengan dikirimi oleh teman-teman video, baik itu yang terkait dengan penyakit maupun video hiburan. Nah, kira-kira hal-hal apa yang dirasakan membantu, menyenangkan pada saat dirawat, terutama tentunya pada saat setelah keluar dari ventilator ya. Kemudian mestinya juga ada hal-hal yang nggak mengenakan.
barangkali kita ini kadang-kadang ya mengantisipasi teman yang sakit itu ya bermacam-macam ya. Tapi apakah tepat antisipasi kita ini kadang-kadang di WA ini terus. Saya khawatir kalau kebetulan dirawat di ruangan yang dia juga pegang HP, mestinya ya untuk berhubungan dengan keluarganya, tetapi kadang-kadang temannya ini ngeriwui terus, ditanya, apakah itu dirasakan sebagai sesuatu beban atau malah sesuatu yang menyenangkan? Itu mungkin pertanyaan dulu, Dr. Lulus. Ya, Dok. Terima kasih, Dr. Pujo. Jadi gejala awalnya itu memang saya batuk itu, Dok. Jadi saya batuk ya. Dan batuk itu tidak terus-menerus, bukan yang berat gitu, batuk nanti tiba-tiba tuh tenggorokan gatel batuk lagi. Nanti begitu. Batuk itu bisa saya rasakan 2 minggu sampai 3 minggu. Minggu kedua, mungkin seminggu lebih itu saya kasih obat batuk waktu itu. Jadi minum banyak, minum hangat yang dianjurkan minum jahe-jahe itu saya udah lakukan. Obat batuk sampai saya akhirnya minum antibiotik itu sampai minggu kedua itu saya masih minum antibiotik. Itu sudah lama berarti ya Mbak Lulus ya? Lama, Dok. Jadi dari gejala awal sampai terdiagnosis itu sudah cukup lama ya? Lama, Dok. Itu 3 minggu saya batuknya itu terus-menerus. Akhirnya batuknya itu memang seperti yang saya lihat di video, itu kental gitu, Dok. Jadi berlendir, jernih, dan kayak molor, tapi jernih. Itu saya lihat kayak seperti di video. Tapi saya agak encer waktu itu. Sampai akhir 3 minggu ketiga, itu saya baru merasakan badan saya lemes, makin lama makin lemes. Saya pikir waktu itu kan bulan puasa, Dok. Memang saya kalau puasa tuh agak tidak kuat sebetulnya. Jadi saya pikir karena itu gejala puasa, badan saya makin lama makin lemes, dan saya curiga itu rasa pahit itu, Dok. Lama-lama makanan itu rasanya, makan ini kok nggak enak, pahit. Rasa ini kok nggak enak. Saya pikir ya karena saya karena nggak enak badan itu. Terus saya waktu itu udah konsultasi sama Prof. Tati, sama ini apa ya? Kalau kamu jangan-jangan ini kasih vitamin ini macam-macam. Saya beli itu vitamin semua. Kemudian yang saya lebih curiga lagi penciuman saya itu, begitu saya blonyoi dengan kayu putih yang biasanya segar itu tidak ada baunya. Nah di situ saya sudah curiga. Waduh, ini COVID ini. Kemudian besoknya itu saya minta PCR. Betul, Dok. Tanggal 3 saya minta PCR, tanggal 5 hasilnya positif. Di situ gejalanya. Iya. Kemudian tadi yang menyenangkan dan mungkin ada sesuatu yang nggak video itu begitu saya sadar dari ventilator itu Dokter Bambang Pujo, spesialis anestesi itu memberikan saya video teman-teman yang semua dokter radiologi itu semua memberi, Lus semangat, Lus ini gitu, Dok. Itu saya dikasih lihat Dokter Pujo tuh, nih Dok, di HP-nya itu. Ya saya senang karena itu ternyata teman-teman tuh begitu perhatian sama saya gitu. Kemudian dari video itu saya sama Dokter Pujo itu malah dikasih HP, Dok, di ruang ICU itu. Kasih Dokter Lulus HP biar senang hatinya gitu. Jadi saya justru dipegangin HP. Jadi HP saya tuh dikirim ke ruang ICU yang sudah ditutup plastik, Dok, waktu itu. Jadi saya bisa HP-an dan saya tidak membuka HP WhatsApp atau apa. Jadi yang saya buka hanya untuk keluarga. Karena saya takut, Dok, waktu itu kan banyak yang innalillahi. Jadi saya waktu itu fokus ke keluarga. Itu yang menyenangkan yang menyenangkan adalah teman-teman tuh begitu perhatian. Kemudian hal-hal yang mengenakan ya itu, Dok, video yang dikirim ke saya itu adalah yang menyenangkan, Dok. Misalnya dia suka saya dengerin lagu apa, terus itu kasih video-video lagu-lagu, terus dikasih video kenangan kita waktu pergi kemana gitu, Dok. Itu diulang-ulang terus. Jadi itu yang membuat saya senang gitu. Iya. Baik. Ya.
Baik, sebelumnya saya mengucapkan ikut berduka cita ya kepada, saya kira banyak sekali sahabat-sahabat kita, teman sejawat kita yang gugur melawan COVID ini. Mudah-mudahan juga nakes lainnya. Kabarnya kita nomor 5. Ya, ini berita yang tidak enak dari Jakarta, beberapa dokter baru dari Ujung Pandang, itu listnya itu sudah ada, barangkali berita-berita yang nggak nyaman. Kadang-kadang sekarang ini ada gambarnya orang itu juga, waduh ini apa, padahal orang ulang tahun. Bukan, konotasinya sudah, apalagi di bingkai sepertinya kok almarhum. Tapi kita doakanlah teman-teman, mudah-mudahan husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Yang kedua, bersyukur, seperti saya kira banyak juga teman-teman seperti Dr. Lulus yang survive, meskipun ya kita doakan terus karena kelihatannya masih ada sisa ya, ada sequel, dan mudah-mudahan bisa terus membaik. Dan kita bersyukur juga masih cukup banyak masyarakat, teman-teman dokter, teman-teman sejawat, nakes yang juga masih cukup sehat. Dan mudah-mudahan mereka-mereka ini, termasuk saya mungkin ya, tidak lupa untuk melakukan hal-hal yang baik terkait dengan COVID ini. Sebetulnya IDI sudah membuat edaran, membuat protokol macam-macam sebetulnya. Ada banyak hal. Pertama, untuk diri sendiri, ya, bagaimana kita memperlakukan diri kita menghadapi COVID ini, saya kira termasuk APD dan sebagainya, saya kira semuanya sudah tahu. Kemudian bagaimana tempat layanan kita, ya, tempat layanan kita yang ideal bagaimana, kemudian bagaimana perlakuan dari pasien, termasuk kita memperlakukan pasien tentunya. Ini ada semua sebetulnya ya. Jadi misalnya Dokter Pranawa itu dulu prakteknya sehari 120, sekarang dikurangi jadi 110. Dokter Brahmana itu biasanya 100, sekarang 80. Jadi kita batasi, dan untungnya juga pasien-pasien juga mulai sadar ya, pasien-pasien pun juga ketakutan. Dan untuk pasien-pasien ya, kalau di Objin atau dokter semacam Dokter Pranawa atau Dokter Lulus juga mungkin pasiennya kan mestinya bisa kontak ya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, dengan keluhan-keluhan tertentu kita bisa memantau, bisa menganjurkan, meskipun nggak gampang. Kemudian terlepas dari, saya tertarik dengan minggu lalu kalau nggak salah Dokter Brahmana, kita ini memang makhluk medis ya, makhluk medis. Mungkin kita ingat, itu pun juga banyak kecolongan. Di Objin itu ada operasi besar ya, satu tim kena semuanya, positif semuanya. Tapi alhamdulillah sudah baik semua, dan itu sudah jelas yang dioperasi COVID, semuanya perlengkapannya sudah mumpuni, tetapi ya ada celah-celah yang rasanya perlu perbaikan, sehingga menyebabkan cukup banyak yang terpapar. Itu sebagai makhluk medis, sebagai makhluk sosial ya tambah kadang-kadang kita sudah lupa begitu selesai menjalankan kegiatan profesi kita sebagai orang biasa dengan anak-anak, dengan ini yang kadang-kadang ya kita lupa. Dan saya kira kok harus tetap kita ingat bahwa kita dibutuhkan banyak orang. Kita terus terang ya, pasien-pasien yang non COVID itu pun juga banyak yang terbengkelai. Jadi ya pasien kanker mungkin ya kita tidak bisa memantau, banyak sekali yang nggak berani kontrol, ya sudahlah, pasrah apapun yang terjadi. Pasien-pasiennya Pak Wo mudah-mudahan aja masih ikut tetap kontrol. Jadi rasanya apa yang bisa kita ambil untuk teman-teman semuanya barangkali ya kita tetap
mematuhi, membatasi, kemudian ya terus berdoa ya saya kira. Dan yang paling penting barangkali kita sendiri kadang-kadang, apalagi dokter ya, Allah nggak apa-apa, ketone duduk kok, ketone duduk kok, kira-kira seperti itu. Ceritanya dokter Lulus tadi sebetulnya sudah cukup lama ya, sampai gejala yang sebetulnya minimal ya, anosmia, kemudian mulai ada sedikit sesak, itu sebetulnya kan cukup lama ya. Nah barangkali seandainya bisa terdeteksi lebih awal, nggak sampai harus masuk, mungkin nggak sampai harus masuk ICU dan sebagainya, tapi apapun alhamdulillah sudah terlewati. Saya kira itu mungkin yang bisa kita ambil hikmah dari apa yang disampaikan Dr. Lulus tadi, bahwa kita sebagai makhluk medis tentunya juga tetap harus berhati-hati, membatasi diri, tahu kemampuan kita, kemudian hati-hati juga dengan pasien baru ya, pasien rujukan, pasien baru, dan pasien juga harus agak ketat ya. Mungkin kalau pasien praktek pribadi tidak main-main lagi. Dulu saya kadang-kadang bersulit sih, tapi sekarang ya rasanya memang harus seperti itu, dan rasanya semua pasien pun juga menyadari setelah melihat angka kita yang tidak pernah turun, cenderung naik terus, dan naiknya cukup tinggi saya kira. Barangkali sementara itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Lulus dan semangat. Mudah-mudahan acara ini menjadikan lebih menyenangkan dan lebih mempercepat pemulihan. Saya kira pembawa acara Dr. Linda ini juga penyintas juga. Beliau juga. Mudah-mudahan juga terus. Baik, terima kasih Dr. Linda, Dr. Lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pujo atas komentar dan juga pertanyaan terkait dengan cerita dokter penyintas COVID ya, yang pada siang hari ini sebagai narasumber adalah Dr. Lulus. Berikutnya, sebelum nanti saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan juga ada beberapa peserta yang sudah raise hand, saya persilakan kepada Dr. Pranawa, Dok, selaku panelis yang kedua. Monggo Dr. Pranawa, barangkali ada pertanyaan ataupun komentar, Dok, dengan cerita Dr. Lulus tadi. Silahkan Dr. Pranawa. Terima kasih Dr. Linda. Terima kasih Iji. Saya kemarin ditelepon. Suara saya sudah dengar ya? Dengar. Ya. Terima kasih. Saya ditelepon sekretaris Iji untuk jadi panelis. Itu sebetulnya saya tanya, kok saya jadi panelis, saya bukan ahli COVID loh, saya bilang gitu. Katanya, enggak kok ini memang bukan ahli COVID, tapi silakan justru dianggap orang awam nanti supaya bisa diskusinya dengan Dr. Lulus bisa lebih, bisa lebih komunikatif. Dr. Lulus, alhamdulillah sudah sehat kembali, dan alhamdulillah yang sekarang hadir semuanya sehat, atau yang sudah sehat dari yang pernah sakit COVID, alhamdulillah hari ini kita bersyukur bisa berada di sini. Saya nanti boleh share screen sedikit ya, Dr. Linda ya, boleh share screen sedikit dan ya, Dr. Lulus, sebetulnya saya ingin tanya sedikit yang tadi ditanyakan Dr. Pujo. Saya sebagai sering jadi pengurus ID, apalagi sekarang sudah usia lanjut, itu sering ditanya bagaimana ini etikanya. Ketika apakah Dr. Lulus tadi kan dikatakan senang sekali kalau ada yang memberi hiburan dan sebagainya. Sering menjadi pertanyaan kita itu sebetulnya pasiennya senang enggak ya diberitakan sakit COVID dan sebagainya. Karena kita sering kalau dari etika kan kita enggak boleh memberitahukan sakitnya orang. Tapi di sisi lain kan di WA grup itu kita memberitahukan untuk mendoakan. Di sisi lain kalau ada pandemi ini kita yang pernah kontak bisa, loh saya kemarin kan ketemu Dr. Lulus, aku tak periksa sekalian gitu. Jadi di sisi lain ada manfaat. Jadi dari segi etiknya memang kadang-kadang debatable. Ada yang ketat, nggak boleh itu orang lain. Tapi ada yang mengatakan, ini pandemi kok nggak boleh supaya nanti tracingnya lebih mudah. Sekarang saya pengen
ceritanya Dokter Lulus dari segi pasien sendiri bagaimana? Satu tadi itu ada yang menceritakan saya yang tidak setuju itu kalau yang dikirim fotonya kemana-mana dalam keadaan ventilator itu saya tidak setuju terus terang kalau itu. Tapi kalau hanya diberitakan sakit itu Dokter Lulus bagaimana? Apakah kalau tadi diberi hiburan jelas tadi senang sekali. Sekarang kalau diberitakan bagaimana ceritanya? Saya pertanyaan singkat saya saja nanti saya juga akan menceritakan pengalaman saya. Silakan Dokter Lulus, monggo. Ya, terima kasih Dokter Purnama. Saya kalau hiburan memang menyenangkan, terutama hiburan yang tidak menyinggung COVID. Saya selama sakit dengar kata COVID itu dredeg Dok. Saya bisa keringat dingin, saya nggak mau itu dengar COVID. Saya di TV pun saya isolasi mandiri nggak mau dengar COVID. Jadi yang saya lihat adalah hiburan. WA saya yang berhubungan dengan COVID saya tidak pernah buka itu, dan saya tidak mau karena itu membuat saya stres. Kalau saya sebagai pasien saya juga nggak senang Dok. Waktu itu saya ada di share foto saya, nggak tahu siapa yang nge-share, saya sebetulnya sangat tidak suka. Kalau foto-foto saya waktu itu karena saya belum bisa menerima waktu itu. Kalau mendoakan juga sebetulnya ya senang sih, tapi asal jangan menyinggung-nyinggung ada COVID gitu. Jadi selamat ya, ini udah terbebas. Itu saya nggak suka. Jadi kalau wah senang ya, udah ini nih gitu, saya suka itu. Setelah saya itu sampai stres Dok, itu saya kan sampai ternyata saya ada gangguan cemas waktu itu. Saya ke psikiatri, saya cemas apa gitu ya, grade berapa, dan itu bisa tertangani setelah saya 3-4 bulan pasca sakit. Jadi setelah keluar rumah sakit baru saya bisa menerima, dan saya itu baru bisa kira-kira sebulan yang lalu saya diminta untuk cerita COVID juga, tapi saya waktu itu cerita biasa sih, nggak terlalu ini, cuma itu saya baru bisa menerima. Sekarang ini juga saya kalau dengar COVID itu saya juga dredeg juga Dok, gitu. Itu aja sih Dok yang saya alami. Saya tidak suka foto-foto yang orang sakit tuh saya nggak suka, yang bentuk-bentuk di rumah sakit apa. Dan ini saya tadi share itu karena saya sudah kuat Dok. Karena sebelumnya saya nggak bisa itu, dan saya tidak suka gitu Dok, mungkin yang bisa saya ceritakan. Ya, sejawat sekalian, ini tadi terima kasih Dokter Lulus. Jadi ini pelajaran buat kita semua bahwa kalau ada sejawat yang sakit, bagaimana kita harus bersikap. Mari kita mendoakan tanpa membuat foto dan sebagainya. Jadi memang nanti ini barang baru semua. Jadi nanti saya kira Dokter Brahmana sebagai ketua nanti pasti akan membuat semacam petunjuk ya bagaimana kita kalau ada yang sakit untuk bisa memberi dorongan moral supaya segera cepat sembuh dan sebagainya. Sebagai cerita juga bahwa Dokter Lulus saya kira Dokter Lulus tidak sendirian ya, di Rumah Sakit Dr. Sutomo banyak sekali. Di departemen saya 9 konsultan ginjal hipertensi yang pernah positif, yang pernah positif 5, walaupun dengan gejala ringan. Yang pernah positif 5, ada 1 KGA senior kita Prof. Yogi wafat, tapi bukan COVID. Jadi 3 yang belum. Jadi lebih banyak yang pernah terpapar daripada yang tidak pernah terpapar COVID, walaupun gejalanya ringan. Saya kira ini sebagai catatan kita semua untuk sejawat yang sekarang ini mengikuti acara ini, bahwa Dokter Lulus sendiri tadi tidak bisa clear bahwa penularan saya itu dari rumah sakit atau dari rumah. Tadi Dokter Lulus bilang gitu. Menduga dari waktu Hari Raya Idul Fitri dari itu. Oleh karena itu ini menjadi semua perhatian kita semua. Tadi Dokter Pujo sudah menegaskan juga bahwa bagaimana kita melakukan profesi kita, karena kan tidak semua kita bisa tiba-tiba lockdown untuk tidak praktek. Saya sendiri, pasien saya hemodialisis tidak mungkin tidak dihemodialisis. Hemodialisisnya dia harus tetap berjalan. Dia harus ke rumah sakit. Sehingga kami yang melayani pasien tersebut juga tetap harus datang.
tenaga konsultan ginjal hipertensi terbatas. Saya, Dr. Pujo tadi bilang, Pak Wo itu tetap praktek ya. Yang dekat-dekat umur saya mungkin tahu panggilan saya Pak Wo, yang muda-muda loh kok Pak Wo ini siapa, pasti begitu. Menanyakan kenapa masih ke rumah sakit? Karena juga mungkin Dr. Lulus terpaksa juga harus melakukan kemo pada apa? Bukan kemo, apa itu namanya? Radiasi, Dok. Radiasi pada pasien yang tidak mungkin ditunda. Terpaksa ketemu. Saya juga harus melayani pasien yang harus hemodialisis. Jadi mungkin ini menjadi pelajaran kita semua bahwa dalam melayani tadi kaidah-kaidah untuk menjaga protokol kesehatan mungkin harus tetap kita lakukan. Jadi saya katakan bahwa jumlahnya cukup besar. PPDS penyakit dalam dari 100, ini komunikasi pribadi, dari 180 sekian, itu yang pernah positif 29. Jadi antara 15, yang dari 180 itu yang aktif 153. Jadi kira-kira ada 15-18% yang positif PPDS. Ini kalau kita bandingkan dengan, mungkin di medsos kita lihat semua, para pejabat kemarin ada 9 yang positif, 4 wafat. Saya hitung kalau kabupaten di Jawa Timur itu 38, jadi ada dengan gubernur 1 30, jadi ada 78 yang pernah positif 9, jadi itu antara 10-11% pejabat yang positif. Sedangkan PPDS tadi 15-18%. Sedangkan dokter yang selalu seperti mungkin Dr. Lulus juga yang harus selalu datang, nefrolog yang harus selalu datang, tadi hampir 50% kawan kami KGH yang lebih dari 50% kawan KGH kami di Rumah Sakit Dr. Sutomo yang pernah positif COVID. Jadi ini menjadi catatan tersendiri bahwa kita betul-betul harus berhati-hati untuk menghindari diri dari penyakit ini. Kalau boleh saya izin share screen barang 5 menit saja biar nanti 30 menit masih bisa diskusi. Kalau boleh saya ingin menunjukkan ini slide dari pertemuan ID beberapa waktu yang lalu. Slide-nya mohon maaf ini. Waduh, saya tidak bisa. Sebentar. Saya kok tidak bisa menghilangkan ini saya. Nah ini. Sudah masuk ya, PPT-nya sudah tershare. Nah, ya. Jadi saya bukan dokter pakar COVID ya, ngaku ini. Tapi sebagai konsultan ginjal hipertensi, saya tetap merawat pasien ginjal yang terpapar COVID atau pasien COVID yang mengalami komplikasi pada ginjalnya. Nah ini yang tadi saya ceritakan, ada 9 yang terpapar. Jadi kalau kita hitung di sini, 9 pejabat itu 11%. Tadi PPDS penyakit dalam itu 15-18%. Inti angka nasional kita, saya kira kita tahu semua. Dan positif rate-nya, jadi kalau diperiksa berapa yang positif, berapa itu rata-rata sekarang 15%. Yang tertinggi pernah 29% per hari. Jadi artinya kalau kita meriksa 10, ada 3 yang positif. Itu yang tertinggi. Kalau sekarang rata-ratanya kalau kita periksa 115 positif. Ini katakan Dr. Pujo tadi, ada 5 tertinggi di dunia. Dan ini yang ingin saya sampaikan. Singkat ini dari presentasinya Dr. Ediansyah. Kenapa kita di rumah sakit ini menjadi sekarang ini overload betul. Jadi yang kita lihat sekarang itu kita di rumah sakit sampai kita lihat di sini beberapa rumah sakit lockdown di sini. Di sini lockdown karena penuh. Tidak hanya penuh pasiennya, kadang-kadang tenaganya yang penuh. Di salah satu unit HD di Surabaya rumah sakit, ada rumah sakit yang tidak bisa melayani hemodialisis lebih lanjut untuk pasien baru. Jadi mereka hanya merawat yang lama saja karena tenaganya kepayahan sudah. Dan ini semua terjadi ini. Jadi karena yang kita harapkan justru kita semua juga para dokternya di masyarakat mencegah penurunan dengan 3 yang sekarang menjadi 5M dan 3T ini yang tidak boleh kita lupakan. Ditambah sekarang vaksinasi. Agar mereka tidak masuk untuk yang tahap ringan, yang dialami Dr. Lulus sudah masuk ke tahap sedang berat, bahkan sampai ke
ventilator. Jadi ini kita semua sekarang harus sadar bahwa bagaimana kita ini yang kebanyakan bekerja di tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini, bagaimana kita maju ke depan untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat agar kita lebih bisa mencegah penyakit ini agar tidak terjadi seperti ini. Ini secara singkat yang akan saya sampaikan, dan ini dari bidang ilmu saya sendiri. Tadi saya katakan, pasien dialisis itu karena dia harus tetap datang ke HD, dia resikonya besar sehingga mudah tertular. Ini menjadi tetap, kenapa tadi Dr. Pujo guyoni saya, Pak Pranowo kok tetap ke rumah sakit, karena pasien saya tetap harus datang. Catatan kedua dari bidang profesi saya yang saya sampaikan pada sejawat semua, bahwa di era COVID ini, pasien yang hipertensi tetap harus diobati. Pada awal pandemi dulu, ada pemikiran bahwa obat-obatan golongan ACE/ARBs jangan diberikan, karena masuknya COVID ini lewat ACE2. Sehingga ada kekhawatiran memberikan ACE inhibitor atau ARBs. Hal itu tidak benar, dan kita tetap harus menterapi hipertensi pada pasien-pasien yang COVID. Ini sekedar urun rembuk saya, dan sekali lagi Dr. Lulus, saya ucapkan selamat dan bersyukur bahwa Dr. Lulus sudah sehat kembali. Mudah-mudahan tetap bisa melayani pasien-pasiennya, dan untuk selanjutnya kita semua harus mengambil pelajaran dari yang dialami Dr. Lulus untuk berhati-hati dalam kita berprofesi. Pas 5 menit, masih ada waktu 30 menit Dr. Linda untuk diskusi. Silakan sekali lagi Dr. Linda, terima kasih Dr. Bram, bahwa kita bisa berdiskusi pada hari. Terima kasih Dr. Linda. Oke. Nuwun Dr. Pranawa atas sharingnya ya Dok ya. Memang sekarang ini memang masa pandemi sudah memasuki masa darurat ya Dok di Indonesia. Jadi memang kita harus semakin meningkatkan kewaspadaan walaupun di tengah kelelahan juga ya Dok ya, pastinya dengan masa pandemi yang sudah hampir 1 tahun ini sudah berjalan. Baik hadirin yang berbahagia, ini di daftar partisipan sudah ada bergabung Dr. Messi yang merupakan sahabat dari Dr. Lulus. Ya, Dr. Messi ingin menyampaikan sesuatu mungkin ya. Kami persilahkan kepada Dr. Messi, apakah sudah bisa bergabung, Dok? Ya, Dr. Messi, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Linda. Sehat-sehat ya. Terima Baik, kasih ya, juga sejawat dan para senior saya, Dr. Pranowo, Dr. Pujo, Dr. Lulus. Apa kabar Lulus? Alhamdulillah sehat. Lulus ini dari teman saya, zamannya kita baru lulus, kita kerja di Sidoarjo. Jadi kalau dipikir keterikatan kita sangat kuat juga ya. Dan waktu saya mendengar Dr. Lulus, saya jadi stres karena Dr. Lulus satu keluarga ya, dengan anak mantu, suami, dan juga Dr. Lulus. Saya sampai nggak bisa berkata apa-apa ya, karena Dr. Lulus juga seperti udah keluarga saya dari tahun 86 bersama-sama, dan juga kita juga melakukan traveling bersama. Kemarin pada saat sekarang pandeminya mulai menaik lagi, Dr. Lulus sempat berkata sama saya bahwa saya stres lagi katanya. Udah deh Lus, kamu sudah pernah kena. Saya mungkin nanti akan kena juga, cuman nggak tahu kapan. Semoga kalau kita terkena lagi, kita tidak terkena yang berat. Sampai sekarang saya nggak bisa tahu bagaimana kondisi. Seperti dokter Pak Uwo mengatakan bahwa PPDS Rehab juga banyak yang terkena COVID positif, walaupun kita tidak terjun langsung sebagai mengobati COVID atau melakukan terapi, tapi sekarang kita sudah banyak telerehabilitasi yang kita berikan pada pasien-pasien COVID kita, dan hasilnya juga sama-sama efektif. Dr. Lulus juga kita berikan video untuk melatih pernafasannya selama dia di ICU. Alhamdulillah sekarang dia sudah bisa duduk, mendengarkan dia bercerita. Alangkah juga bahagianya saya. Semoga kita semua di sini mendapat berkah anugerah sehat terus
juga Pak Wo, saudara saya, Dr. Pujo, dan sahabat-sahabat semua. Mungkin itu dari saya, Dr. Linda. Saya tidak berbanyak-banyak lagi, tapi saya alhamdulillah Dr. Lulus dan semua tenaga kesehatan kita semua yang sakit sudah sembuh lagi. Kemarin Dr. Wawan juga angkatan saya sudah keluar dari ICU, tapi ada beberapa yang masih berat. Semoga kita dapat sembuh kembali, sembuh sempurna, dapat melakukan aktivitas sebagai seorang dokter. Terima kasih Dr. Linda. Lulus, sehat ya Lulus. Ya, amin. Sama-sama mendoakan. Terima kasih Dr. Messi, sahabat terdekat dari Dr. Lulus yang mungkin juga pada saat itu ikut memberikan support ya Dok, dan juga dukungan moral kepada Dr. Lulus, sehingga Dr. Lulus juga merasa terbantu sekali dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Messi. Baik, terima kasih Dr. Messi. Dr. Lulus, ini di kolom Q&A sudah ada beberapa pertanyaan Dok kepada Dr. Lulus. Yang pertama dari Dr. Bambang Ari Wijaya menanyakan, mohon maaf, golongan darah dari Dr. Lulus apa ya Dok? Mungkin ini terkait ini ya Dok ya. Saya kapan itu pernah dengar bahwa dengan golongan darah tertentu itu lebih rentan terhadap infeksi COVID. Barangkali mungkin Dr. Lulus bisa sedikit bercerita atau bagaimana Dok terkait golongan darah ini Dok? Golongan darah saya O Dok. Iya. Oh ya Dok ya. Baik Dok. Ya itu padahal waktu itu kalau tidak salah golongan darah O itu justru yang apa ya paling ini ya Dok ya, paling kuat kalau nggak salah, maksudnya jarang kena gitu ya Dok. Saya sendiri juga golongan darah saya juga O Dok. Ya tapi juga kemarin memang juga mengalami juga ya Dok ya untuk infeksi COVID ini. Baik, mungkin masih perlu penelaahan lebih dalam lagi ya Dok kalau terkait golongan darah ini, mungkin terkait dengan penelitian-penelitian yang lebih lanjut mungkin barangkali. Untuk pertanyaan yang kedua, Dr. Lulus ada dari Dr. Alfonso Hasudungan Silalahi. Izin bertanya Dok, apakah setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19 pernah dilakukan evaluasi CT toraks? Dan apakah ada gambaran sequelae COVID-19 pada gambaran radiologi? Terima kasih Dok. Mungkin bisa, ini kebetulan juga Dr. Lulus, dokter spesialis radiologi ya Dok ya. Sebetulnya apa memang ada sequelae ya Dok ya? Kalau dari CT scan radiologi itu apakah terlihat? Kalau saya waktu itu setelah 2 minggu pasca KRS, itu memang saya dilakukan torak foto. Waktu itu tapi torak foto waktu itu masih ada gambaran pneumonia yang tipis-tipis itu masih ada. Jadi saya hanya lakukan torak foto. Dan dokter parunya itu selalu saya setiap konsul itu dia hanya melihat klinis. Jadi hanya klinis, apakah ada batuk, sesak, gejala-gejala yang lain. Tanpa menganjurkan saya untuk CT scan. Saya udah bilang, Dok, saya perlu CT scan nggak? Nggak usah lah Mbak, nanti daripada stres. Yang penting klinis baik. Jadi karena ada kata-kata begitu, dan saya beberapa teman saya konfirmasi, second opinion, nggak usah. Toh nanti kalau ada sequel juga tetap tidak bisa diterapi. Jadi kalau sequel itu ya sequel, artinya sulit untuk kembali normal. Tapi yang saya rasakan, alhamdulillah saya saat ini, walaupun saya naik tangga gitu, saya tidak begitu sesak ya biasa lah. Jadi saya tidak pernah dilakukan CT torak, gitu. Kalau dari teori memang kalau post COVID itu ada sequel. Mungkin nanti saya kapan kalau saya sudah kuat gitu saya mau juga CT scan mau lihat. Yang penting dokter paru bilang sih klinis saja. Dan pemeriksaan darah pun saya tidak lakukan, tapi kapan itu saya cek normal ya. Jadi SGOT GPT, fungsi ginjal, fungsi liver, darah lengkap, CRP itu semua normal saya. Ya, itu yang bisa disampaikan. Ya. Kalau mungkin Dokter Lulus pernah membaca Dok, ya mungkin di bidang radiologi ya Dok ya, apakah memang sequelae itu akan tampak Dok dengan CT scan toraks ataupun foto toraks begitu Dok?
Tampak ya dok ya? Tampak. Tampak. Jadi ada penebalan, ada sikatrik, itu jelas kelihatan. Ya, ya. Ya. Jadi memang tampak ya dok ya sebetulnya. Iya. Memang evaluasinya harusnya dengan CT torak. Iya, karena memang lebih spesifik ya dok ya dan lebih sensitif. Ya. Baik, Dokter Lulus, matur nuwun atas jawabannya. Ini ada satu peserta yang sudah raise hand, Dokter Suwandito ya. Dokter Suwandito, apakah sudah masuk? Mungkin ya, sudah saya lihat sudah masuk. Dokter Suwandito, selamat siang dok. Selamat siang, Dokter Suwandito. Mungkin masih ini ya, masih saya lanjutkan satu pertanyaan lagi ya dok dari Dokter Praba Cahyarini. Selamat siang, mohon izin bertanya, apakah setelah PCR swab test dinyatakan positif dapat berubah menjadi negatif setelah sembuh ataukah akan tetap positif? Karena sepengetahuan saya PCR tetap mendeteksi materi genetik virus walaupun virusnya sudah tidak utuh. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini mungkin maksudnya kalau sudah sembuh itu apakah sudah pasti negatif ataukah bisa tetap positif gitu ya dok ya. Barangkali dari pengalaman dokter Lulus gimana dok waktu itu setelah dinyatakan negatif itu apakah memang sudah tidak ada gejala apapun atau bagaimana dok? Silahkan dok. Mungkin saya tidak terlalu mendalami tentang keseluruhan si PCR. Tetapi menurut WHO waktu yang saya sakit bulan Mei Juni itu PCR harus 2 kali negatif baru dinyatakan kita sembuh. Tapi sembuh pun tanda tanya. Kemudian kalau sekarang dengan PCR negatif 1 kali itu kita sudah dinyatakan boleh pulang lah. Tapi boleh pulang itu juga kita yang penting klinisnya lagi dok, kembali ke klinis. Jadi tidak pernah dilakukan lagi PCR. Gitu. Jadi kalau klinisnya baik, kita tidak dianjurkan periksa PCR lagi. Waktu itu ya, tapi nggak tahu kalau sekarang protapnya mungkin berubah. Begitu. Soal kembali sakit itu dikatakan bahwa imun kita waktu sakit itu terpapar COVID itu memang masih ada sekitar 2-3 bulan masih imun kita masih tinggi. Tapi setelah 3 bulan imun kita menjadi menurun lagi dan bisa-bisa saja kita terpapar kembali. Mungkin Dokter Puja atau Dokter Pranawa bisa menambahkan. Ya. Mungkin ada tambahan dok dari Dokter Pujo atau Dokter Pranawa. Kadang-kadang memang pasiennya memang masih positif ya dok ya, tetapi gejala klinisnya sudah membaik, itu dipulangkan. Atau mungkin sebetulnya sudah swabnya sudah negatif, tetapi gejalanya ini mungkin masih ada sedikit-sedikit begitu dok. Mungkin Dokter Pranawa bisa memberikan pandangan dok tentang masalah ini. Wah maaf, saya disebutkan saya tadi sudah disclaimer, saya bukan ahli COVID tadi itu. Saya khawatir bukan kompetensi saya menjawab, tapi hanya seperti tadi kan sudah dikatakan bahwa tes-tes itu pasti ada keterbatasan juga dengan tes-tes tersebut, sehingga kadang-kadang terjadi tadi kan pertanyaannya apakah setelah sembuh masih terus positif dengan apa itu tadi, karena ada partikel-partikel yang diperiksa DNA-nya tadi. Kalau dari itunya kan memang masih terus positif beberapa lama itu, masih bisa ada yang sampai beberapa bulan positif. Pasien saya juga ada begitu, sudah sembuh, dan karena gejala klinisnya sudah nggak ada, sudah dipulangkan itu deh dokter parunya dikeluarkan. Terima kasih. Baik dok, baik terima kasih Dokter Pranawa. Dokter Suwandito, apakah sudah siap dok untuk menyampaikan? Assalamualaikum, selamat siang Dokter Suwandito. Selamat siang. Apa terdengar suara saya? Ya dok, sudah terdengar. Monggo dok, kalau ada tanggapan ataupun pertanyaan kepada Dokter Lulus ya dok. Saya persilahkan dok. Dokter Suwandito, suaranya hilang lagi dok, termute mic-nya dok. Termute. Oh iya,
Sudah, Dok. Silakan, Dok. Iya, terima kasih Dokter Linda. Dokter Lulus ya, selamat sudah sehat kembali ya. Kita memang sedang, apalagi seperti saya, usia ya sudah, saya ini hampir sama Pak Wo beda 2 tahun, beda 2. Pak Wo angkatan 69, saya angkatan 71 begitu ya. Jadi ya memang kami sangat membatasin ya. Cuman waktu itu nggak tahu, saya cuma tanya Dokter Lulus, apa waktu sakit ini sempat dipantau apa ininya apa saturasi oksigennya itu sampai awal masuk itu sudah drop sampai berapa atau masih saturasi oksigennya masih baik, Dokter Lulus? Nah itu Dok, saturasi oksigen itu saya sampai sekarang tuh nggak tahu Dok. Dan nggak saya tahu. waktu itu memang tidak pernah ingin tahu dan sampai saat ini saya tidak tahu. Cuma dokter anestesinya aja yang menyatakan bahwa oksigen blood gas oksigen saya yang diambil dari darah arteri itu cenderung turun, mungkin di bawah 90 Dok waktu itu. Oh iya. Tapi saya 90 itu sudah di ICU. Tapi saya tidak merasakan sesak waktu itu. Yang anehnya itu kalau orang-orang sesak, saya tidak ada sesak. Tapi dikatakan bahwa condong turun. Mungkin makin, kan saya 3 hari dari UGD ke ICU, selama 3 hari itu dipantau, pagi, siang, saya diambil darahnya, itu cenderung turun. Iya. Ya, jadi ya kalau cenderung turun berarti ya ini fenomena orang yang bilang happy hipoksia itu juga ya, itu mungkin ada benernya juga ya. Ya. Jadi karena sebelum saya ikut ini buka web ini, saya ini sempat ditelepon sejawat ya yang kebetulan tinggal di Amerika. Dia memberitahukan ibunya sakit, dia bilang nggak ada demam, nggak ada apa, hasil labnya masih belum keluar, cuma dia tadi juga belum difoto, tapi dia sempat lapor bahwa oksigen saturasinya udah turun 86%, tapi orangnya juga nggak merasa. Saya bilang, waduh, ya lebih cepat paling enggak di toraks foto, paling enggak kalau memungkinkan ya di scan begitu. Ya, tapi ya nggak tahu lagi ya. Mana umurnya juga sudah ada umur ya, orangnya 80 ke atas. Jadi ini kelihatannya juga ya kita harus lebih berhati-hati begitu. Mungkin Dokter Lulus, hanya saya tanya pengalaman Dokter Lulus itu gimana? Ya, itu mungkin yang dibilang happy hipoksia itu Dok. Jadi saya tidak pernah sesak. Saya setiap ditanya, perawat juga bingung. Ini kok BGO-nya turun, tapi saya tidak sesak. Itu bahaya itu. Mungkin saya kalau nggak di ya. Iya. Iya, Dok. Iya. Waktu di rumah juga tidak sempat dicek ya, Dok ya, saturasi waktu masih di rumah. Waktu masih dalam masa sakit di rumah. Enggak, cuma saya lemes itu. Saya kayak nggak punya tenaga, pengen tidur. Cuma itu aja, cepat lelah. Terus memang tampak pucat ya. Saya kalau lihat tangan saya tuh ada ini. Itu aja sih. Itu udah akhir-akhir saya mendekati ingin PCR itu. Tanggal 5 PCR, itu ya, tanggal 3 PCR, tanggal 5 positif, tanggal 6 saya masuk ICU. Juni. Oke. Iya, terima kasih Dokter Lulus, sharingnya ini sangat membantu kami, di mana kami juga bisa memperkenalkan. Memang saya terus terang juga tadi seperti Pak Wo, saya ini kalau manggil beliaunya memang Pak Wo. Jadi ya kalau saya melihat gambar-gambar apa yang di-share di WA dan sebagainya itu saya sedih begitu loh ya. Kok orang sudah kondisi seperti itu masih gambarnya di-share dan sebagainya begitu. Jadi ya mungkin ini kita bisa lebih bijak lah untuk tidak
Apalagi kalau kita terima udah jangan di-share lagi lah begitu sampai di kita aja dan cepat-cepat kita delete aja. Itu kalau yang saya kerjakan sekarang gitu. Iya. Ya, karena kita harus tetap bagaimana ya privacy dari seseorang itu kita harus tetap jaga dengan baik gitu. Iya, betul, Dok. Iya. Terima kasih Dr. Itu saja, Dr. Linda, Dr. Lulus. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Ya, Dok. Terima kasih, Dr. Suwandito. Baik, Dr. Lulus, ini saya melanjutkan lagi. Ada pertanyaan juga nih, Dok, dari Dr. Doti Wahyuningsih. Assalamualaikum, Dr. Lulus. Apakah Anda mempunyai jejas permanen karena COVID? Nah, ini gimana, Dok? Kalau pertanyaannya begini, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jejas COVID rasanya kok nggak ini ya. Saya waktu itu kalau saya di tracing itu saya juga nggak tahu. Saya dapatnya dari mana dan dari siapa. Waktu itu yang saya ingat waktu itu kita kan ya itu yang saya ingat itu saya masih jalan-jalan, masih belanja-belanja. Saya pertemuan keluarga. Setelah Lebaran saya juga kan di kantor juga misalnya makan-makan kita buka masker atau di luar juga begitu, tapi kok di luar saya enggak. Paling ya di radioterapi itu waktu itu di tracing juga setelah saya sakit ternyata ada juga tempat saya yang positif juga. Jadi radiografer saya ada positif 1. Jadi enggak tahu, Dok, kalau misalnya kita mau tracing dari mana. Ya itu, makanya pesan saya sih jangan lepas masker itu. Mungkin saya waktu itu ceroboh, misalnya buka masker atau lupa cuci tangan atau jadi waktu bulan Mei itu kan tidak terlalu seperti sekarang, ketatnya seperti sekarang. Jadi dulu itu masih lengah. Jadi waktu bulan Maret, April itu kan masih dianggap biasa. Tinggi-tingginya, Dok, ya? Iya, saya kena itu Mei itu memang lagi peak-nya yang pertama itu. Begitu, Dok. Ya, baik. Baik, Dr. Lulus, terima kasih, Dok. Ini juga ada tanggapan dari Dr. Bramantio Harwindo, Dok. Assalamualaikum, sugeng siang. Saya Dr. Bramantio Harwindo, spesialis bedah dari Surabaya. Matur nuwun sharing pengalaman dari Dr. Lulus. Saya sendiri juga penyintas COVID, terkena COVID pada 4 bulan yang lalu dan juga sempat dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Waktu itu Dr. Bramantio juga ada gejala pneumonia dan juga diberikan plasma convalescence, Dok. Dan saat ini sudah beraktivitas kembali dan selalu semangat. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Terima kasih Dr. Bramantio sharingnya. Mungkin sebagai sesama penyintas COVID ini memang kita jadi merasa ini ya, Dok, ya, apa namanya, merasa satu rasa ya, Dok, ya, karena pernah merasakan bagaimana rasanya tidak enaknya dan rasanya memang bermacam-macam ya, Dok, ya, pada saat itu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Heru Purnomo Setiawan. Assalamualaikum, Mbak Lulus, ini teman satu angkatan FKUA 81 ya, Dok, ya. Oh, ini teman satu angkatan ya, Dok, ya. Mbak Lulus sebagai penyintas, kalau melihat ke belakang, bagaimana menyikapi supaya tidak sampai menjadi parah atau gawat? Bagaimana menyikapi, apa harus bisa mendeteksi sedini mungkin, atau bagaimana juga supaya jangan sampai terjadi klaster keluarga, begitu, Dok. Barangkali ini ada tips-tips ya, Dok, Dr. Lulus mungkin dari pengalaman kira-kira supaya tidak sampai terlambat atau gejalanya berat itu gimana, Dok? Ya itu, Dok. Karena saya setelah sembuh ini kadang-kadang baca-baca juga, jadi kita harus aware aja sama diri sendiri. Jadi kok kita batuk, itu kita harus sudah curiga. Batuk kita paling tidak torak foto. Torak foto, dari torak foto kan kadang tampak. Kadang kalau gejala itu, karena ini dikatakan kan COVID ini berwajah 1000. Jadi saya ada beberapa teman, saya banyak teman, sering WA-an, saling disama-samakan gitu. Kamu sakitnya ini, gejalanya ini, ternyata berbeda-beda gitu. Jadi tidak bisa sama satu dengan lainnya. Jadi kita harus aware saja. Kalau karena ini masa pandemi, ya kita lebih baik kita curiga ke arah COVID. Jadi kita lebih
cepat memeriksakan diri. Waktu itu juga saya sempat konsul ke dokter paru juga menganggapnya sih biasa aja. Wes Mbak isolasi mandiri, padahal ternyata nggak gitu juga. Jadi paling enggak sekarang ini kan ada tes antigen. Paling tidak itu murah dan paling tidak kalau kita ada gejala itu lebih baik ya periksa secepatnya untuk antigen dulu lah. Karena gejalanya kadang panas, kadang ada yang tidak, kadang ada yang batuk, kadang juga langsung lemas, ada yang sesak. Seperti saya kan tidak sesak, jadi berbeda-beda. Gitu Dokter Heru. Terima kasih Dokter Lurus. Jadi ya Dok ya, mungkin pertama mengenal gejala yang sedini mungkin ya Dok ya. Kemudian juga mungkin pemeriksaan yang diperlukan itu biasanya toraks foto ya Dok ya, dan mungkin darah lengkap itu mungkin ya Dok, mungkin dilihat NLR. Waktu saya sakit itu kan rapid test saya negatif. Kemudian non reaktif ya. Toraks foto saya juga tidak tampak. Padahal saya minggu depan itu saya sudah jatuh ke berat. Nah itu. Berat ya Dok. Iya, cepat begitu cepatnya ya. Ya. Jadi memang waktu waktu kapan kita harus periksa atau apa itu memang juga sangat menentukan ya Dok ya. Kapan timingnya itu loh. Karena kadang-kadang tuh masih awal-awal gitu masih negatif, belum ada dari hasil pemeriksaan tuh masih negatif semua. Nah, itu kadang-kadang yang kemudian lengah gitu ya Dok. Setelah beberapa waktu baru kelihatan semua. Ya. Dan itu prosesnya cepat memang. Iya Dok. Dari saya ke UGD tanggal 5, 3 hari saja saya sudah jatuh ke ventilator. Jadi tetap harus waspada dan ini bukan main-main. Jadi ini penyakit yang serius, wabah yang serius yang kita harus menyikapinya juga sebetulnya harus sangat hati-hati. Itu aja sih pesan saya. Iya betul Dokter Lulus. Memang unpredictable ya Dok ya. Hanya dalam waktu singkat itu kadang-kadang bisa langsung cepat memburuk. Jadi itu memang yang harus kita waspadai. Jadi tetap kita harus selalu waspada dan hati-hati. Betul sekali Dok. Ini masih ada 2 pertanyaan Dok. Mumpung ini waktunya masih ada 5 menit ya Dokter. Ini ada pertanyaan dari Dokter Samsul Bahri. Dokter Lulus, apakah dokter sewaktu dirawat dilarang oleh dokter yang merawat turun dari tempat tidur? Apakah ini bisa sangat membantu pemulihan? Ini dari Dokter Samsul Bahri, SPOG, Dok. Bagaimana Dok? Kalau pada saat dirawat itu apa Dok yang disarankan oleh dokter yang merawat itu untuk dilakukan selama di ruang perawatan, Dok? Saya waktu itu tidak ada advice untuk melakukan sesuatu. Jadi saya yaitu yang saya dapat informasi justru dari Dokter Messi rehab medik itu. Jadi begitu saya di ruang RIK 3 langsung dia kasih video-video latihan pernafasan. Ini bisa kamu lakukan di tempat tidur. Akhirnya saya melihat itu, saya latihan. Jadi miring kanan, miring kiri. Kalau untuk turun dari tempat tidur sebetulnya tergantung kekuatan kita. Saya tidak ada kekuatan untuk turun dari tempat tidur. Jadi pastinya saya akan jatuh. Jadi waktu itu saya lakukan di tempat tidur ya itu yang Prof Cita tuh bilang, Mbak kamu tak lihat di CCTV umek kayak gitu. Jadi saya kadang-kadang bisa turun ya Dok. Jadi saya miring kanan, miring kiri, mengkurap. Jadi itu semua kita kerjakan sendiri. Jadi noto-noto sendiri, selang-selang oksigen kita, infus kita noto sendiri ya. Yang saya lakukan adalah di atas tempat tidur. Yang penting kita bergerak aja. Gitu. Ya betul Dok. Cari posisi yang senyaman mungkin ya Dok ya. Dan ini. Jadi latihan pernafasan. Dan selalu yang terbaik memang yang yang disarankan oleh rehab medik itu tengkurap. Jadi tengkurap, dadanya dengan bantal itu ternyata saturasi oksigen saya bisa naik. Saya lirik gini ke monitor, oksigen saya bisa sampai 99, 89, 99, sehingga saya melakukannya itu bisa lebih dari 1 jam. Itu yang karena katanya oksigen itu bisa sampai ke perifer paru-paru. Ya. Jadi itu seperti posisi sujud begitu ya Dok ya? Kalau seperti sholat itu posisi sujud ya Dok ya? Itu setiap hari dilakukan selama berapa lama Dok?
yang baik? Sewaktu-waktu dok, sewaktu-waktu. Jadi saya ada waktu, saya usahakan mengkurap lagi. Nanti capek, saya ulang lagi. Iya dok. Baik. Terima kasih Dokter Lulus atas tips-tipsnya. Ini ada dari Dokter Istanto. Pertanyaannya, apa betul post-COVID-19 setelah sembuh aktivitas sehari-hari menjadi nafas pendek karena alveolar paru-parunya telah fibrosis? Dan yang kedua, sebenarnya city value itu apa betul merupakan biomarker sudah tidak bisa menularkan lagi kepada orang lain? Nah, ini mungkin kalau yang nomor 1 ini mungkin ini ya dok ya, terkait ada pengalaman dari Dokter Lulus. Tapi untuk yang nomor 2 ini mungkin nanti lebih enak nanya ke ahlinya ya dok ya. Positive value ini kan karena kita bukan ahlinya ya dok ya, mungkin kita hanya pengalaman pribadi. Kalau yang nomor 1 bagaimana Dokter Lulus? Apakah betul nafas pendek? Saya berusaha karena saya di gedung kantor saya kan lantai 2 ya. Saya berusaha untuk tidak pernah pakai lift. Saya usahakan pakai itu dan setiap periksa pasien lantai 2 saya selalu pakai. Tapi saya merasa memang cepat lelah. Jadi kalau biasanya saya habis aktivitas itu, saya visite ke mana, ke Geraha, kemana itu saya bisa panjang langkah saya, tapi dengan habis sakit ini saya mudah lelah sehingga saya harus tidur itu kalau sore habis aktivitas atau praktek malam saya pasti langsung mandi, langsung tidur istirahat. Itu memang kelelahan aja yang saya sampai sekarang ada. Tapi kalau sesak mungkin karena alveolinya juga atau tidak tahu karena saya belum pernah periksa. Iya. Jadi memang ada perubahan ya dok ya, post COVID itu memang ada perubahan. Saya sendiri juga merasakan ya dok, mungkin rasanya itu memang tidak seperti dulu, tapi memang sulit mendefinisikan. Coba memang rasanya itu tidak seperti dulu begitu dok. Baik, terima kasih Dokter Lulus. Ini ternyata masih ada tambahan pertanyaan ini dok dari Dokter Retnaning Tiasukma. Selamat siang, mohon izin konfirmasi apakah dokter saat terinfeksi COVID mengalami insomnia dan apakah insomnia ini menjadi salah satu gejala COVID dan menentukan prognosis COVID-19. Kalau insomnia tadi sempat ya dok ya? Iya. Dan itu tidur lama. Gimana? Saya setiap post COVID itu setiap 2 jam saya terbangun dan jam tidur saya memang pendek waktu itu. Tapi waktu itu saya konsulkan ke psikiater selama saya insomnia tapi bangun tidur saya segar itu tidak apa-apa katanya. Jadi saya mengalami sampai bulan ketiga mungkin itu terus begitu. Yaitu karena didiagnosis sih karena saya ada rasa khawatir. Jadi kekhawatiran, kecemasan itu yang membuat saya sulit tidur. Tapi alhamdulillah dengan latihan-latihan yang diberikan, relaksasi dan lain-lain, saya sekarang sudah bisa tidur nyenyak dan saya sikapi dengan saya olahraga untuk kardiovaskuler saya itu setiap sore. Jadi kan kalau sore saya olahraga, malam saya bisa tidur nyenyak. Itu yang saya lakukan setiap hari. Baik dok. Jadi itu tipsnya ya dok ya. Jadi tetap melakukan aktivitas olahraga juga ya dok ya supaya badan juga menjadi lebih bugar dan tidur malamnya juga lebih enak ya dok ya. Ini pertanyaan terakhir dari Dr. Edi J. Purnama, tapi ini menanyakan apakah pemakaian ivermectin sudah dicoba pada pasien COVID. Sepertinya saya belum pernah dengar ya dok ya kalau untuk pasien COVID. Kalau Dokter Lulus sendiri untuk obat antivirusnya waktu itu apa sempat mendapatkan apa dok? Mungkin bisa sharing. Waktu itu mendapat plasma konvalesen dan terapi antivirus Avigan. Avigan ya dok ya. Kalau remdesivir dok, mungkin sempat dapat juga dok. Saya tidak ada itu, rasanya kok nggak ada. Cuma 2 itu, antivirus Avigan dan plasma saja. PPK ya dok. Yeah. Dapat waktu itu juga dapat heparin ya dok ya, yang disuntikan heparin, di area. Dapat. Ya dok, baik. Terima kasih sekali Dokter Lulus atas sharing-sharingnya. Ini juga di kolom chat juga ada chat dari Dokter Asri Bindusari. Dokter Lulus, alhamdulillah sehat kembali, jadi survivor seperti saya juga, alhamdulillah.
Hanya saya nggak sampai pakai ventilator. Alhamdulillah Allah sudah memberikan pengalaman luar biasa kepada kita. Ya, terima kasih Dr. Asri. Memang ini suatu pengalaman yang luar biasa dan insya Allah semua itu terjadi atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua bisa menghadapinya dengan sabar dan ikhlas ya, tidak lupa disertai dengan ikhtiar agar Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada kita semua. Baik, Dr. Lulus dan juga kepada seluruh panelis, Dr. Pujo, Dr. Pranawa, Dr. Brahmana, sepertinya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14 dan semua pertanyaan tadi sudah saya sampaikan dan sudah dijawab oleh Dr. Lulus. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman dan sharing dari Dr. Lulus ini bermanfaat bagi sejawat-sejawat sekalian, utamanya untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan juga perhatian untuk kita semua agar kita dalam bertugas sebagai dokter ataupun tenaga kesehatan tetap berhati-hati dan selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan terus-menerus, tidak boleh lengah dan tidak boleh kendor ya Dok ya. Jadi kita tetap harus kuat dan semangat untuk menjalankan pengabdian kita sebagai dokter walaupun dalam kondisi pandemi. Sekali lagi terima kasih Dr. Pujo, Dr. Pranawa atas waktunya ya Dok. Matur nuwun Dr. Pujo, Dr. Pranawa. Terima kasih. Mbak Azami. Ya, terima kasih juga Dr. Pranawa. Sehat selalu ya Dok. Terima kasih. Iya, baik. Dr. Lulus juga sekali lagi terima kasih. Sehat selalu Dok. Ya, baik. Ya, para peserta sekalian. Dengan demikian untuk sesi cerita penyintas COVID pada siang hari ini telah selesai. Saya kembalikan kembali kepada Dr. Pandu selaku host. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Linda Astari telah memandu diskusi dengan baik. Jadi telah kita simak bersama tadi sharing pengalaman Dr. Lulus sebagai dokter penyintas COVID-19 dan diskusi dari panelis maupun dari narasumber dan dari moderator serta dari peserta webinar pada siang hari ini. Izinkan saya selalu mengingatkan untuk mengikuti pedoman perubahan perilaku COVID-19 dari pemerintah, yaitu iman, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, imun, yaitu dengan cara istirahat cukup, olahraga teratur, tidak panik, bergembira, dan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Serta aman, yaitu patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang disingkat dengan singkatan 3M, memakai masker dengan benar, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan dari diskusi pada siang hari ini, saya mendapat atau menangkap beberapa poin penting. Yang pertama adalah kita harus bisa mewaspadai gejala awal COVID-19. Tadi dari cerita Dr. Lulus adalah beliau mengalami batuk, nyeri tenggorokan, anosmia, badan terasa lemah, dan demam. Harapannya kita dapat mengenali gejala sedini mungkin sebelum jatuh ke kondisi klinis yang lebih berat. Kemudian pentingnya tetap berpikir positif, fokus pada hal-hal yang baik dan menyenangkan, hiburan dan dukungan dari teman dan keluarga juga sangat penting. Kemudian kita harus ikhtiar untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik, serahkan kepada ahlinya dan tidak putus doa. Dan tadi juga bahwa jangan share foto pasien dalam keadaan sakit tanpa persetujuan yang bersangkutan atau dari pihak keluarga. Karena ternyata ada beberapa yang tidak berkenan. Kemudian sebagai tenaga medis, kita harus dapat menjaga diri kita sendiri dan keluarga, jaga sosial bubble kita. Seperti kita ketahui, per akhir tahun 2020 ada 523 nakes, meliputi 237 dokter dan 15 dokter gigi yang telah meninggal dunia. Semoga semua ini merupakan perjuangan dokter-dokter yang dicatat sebagai amal baik beliau-beliau semua. Dan saat ini bed isolasi di Rumah Sakit Surabaya di mana-mana sudah penuh, jadi kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Kemudian kita juga menghimbau selalu mengikuti update mengenai COVID-19 bagi teman sejawat sekalian. Salah satunya yaitu dengan cara mengikuti acara yang rutin diselenggarakan oleh IDI.
Jadi kami mengingatkan kembali, berikutnya ID Surabaya akan mengadakan webinar mengenai terapi plasma konvalesen pada hari Jumat tanggal 15 Januari pukul 13.30. Pastikan untuk tetap mengikuti. Dan mungkin juga nanti ada acara juga dari berikutnya dari POGI Surabaya mengenai inspirasi dengan narasumber Dr. Pujo Hartono sebagai konsultan pada hari Rabu 27 Januari. Akhir kata, perkenalkan saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Dr. Lulus, moderator Dr. Linda Astari, panelis Dr. Pujo dan Dr. Pranawa, Ketua ID Cabang Surabaya, Dr. Brahmana yang dengan prakarsanya dapat terselenggara acara ini, serta kepada seluruh panitia, terima kasih. Dan juga kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada siang hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Izinkan saya tutup dengan satu pesan, gunakanlah masker Anda. Pada saat kita menggunakan masker, kita dapat menyelamatkan kehidupan. Kehidupan itu bisa jadi adalah kehidupan Anda sendiri, atau kehidupan orang lain yang Anda sayangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Dok.